Perkenalkan, nama saya Rafida Infostri, NIM 114226156. Di sini saya akan mereview salah satu produk yang berada di masyarakat, yaitu obat nyamuk. Obat nyamuk ini memiliki bahan-bahan B3, yaitu terdapat sitametrin, imipriton, dan juga paraletrin. Dari ketiga bahan ini, sitametrin memiliki kandungan yang lebih tinggi, yang mana sitametrin ini memang digunakan untuk salah satu bahan untuk membasmi serangga. Kemudian dari ketiga bahan ini, jika diidentifikasi bahan B3-nya, dapat dikatakan dapat bersifat toksik atau beracun. Jika terkena langsung ke manusia, dapat menyebabkan pusing, mual, sakit kepala, dan juga kejang-kejang jika terkena dengan konsentrasi yang tinggi. Kemudian bahan ini juga bersifat flammable atau bersifat mudah terbakar. Maka perlunya tidak menaruh di bawah sinar matahari. Kemudian bahan ini juga bersifat mudah iritasi jika terkena langsung ke manusia, seperti menyebabkan gatal-gatal, merah, ataupun mata perih. Kemudian untuk K3 pada barang ini, yaitu cukup lengkap berada di belakang produk tersebut, yaitu seperti penggunaan atau petunjuk penggunaan, yaitu kocok dulu sebelum digunakan, kemudian menyemprot selama 8 hingga 10 detik, dan menutup ruangan selama 15-20 menit. Kemudian di sini juga ada petunjuk keamanannya, yaitu tidak menyemprot langsung kepada kulit, jangan menyemprot manusia, hewan maupun tanaman dan air. Kemudian mencuci tangan setelah menggunakan produk ini, dan juga tidak menusuk atau membakar, serta penyimpanan barang ini jangan disimpan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian untuk pelabelan pada bahan ini sudah cukup lengkap, yaitu berada pada bagian bawah barang tersebut. Pada bagian terdapat logo flammable atau bahan mudah terbakar. Kemudian ada logo perlu mencuci tangan setelah menggunakan bahan ini. Kemudian ada logo tidak membuang pada perairan karena dapat menyebabkan kematian pada hewan laut. Kemudian ada logo penyimpanan yang baik agar tidak terjangkau oleh anak-anak. Hai semua, perkenalkan nama saya Adi Putri Banurea, NIM 1140028. Baiklah, di sini saya akan mereview bahan B3 yang ada di contoh di kehidupan sehari-hari atau di rumah, yaitu ada pembersih lantai yang dimana itu BPC porselin. Nah, pada produk ini terdapat bahan B3 yang bahan utama itu ada terkandung asam fluorida yang dimana bahaya terhadap kulit dan mata, dan uap itu dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan dan berbahaya bagi lingkungan jika dibuang sembarangan. Nah, yang kedua itu ada terdapat kandungan surfaktan sintesis yang dimana kemungkinan mengandung nonylphenol atau sejenisnya. Nah, ini bahaya dapat mencemari air yang beracun dan bagi ekosistem akuatik, dan beberapa jenis surfaktan dapat bersifat iritasi pada kulit. Dan di sini juga terdapat zat pewangi dan pengawet kimia yang dimana kemungkinan mengandung paraben atau formaldehida yang dimana bahaya itu bisa menyebabkan alergi atau iritasi pada kulit dan saluran pernapasan. Dan formaldehida yang diketahui itu sebagai zat karsiogenik dalam paparan jangka panjang. Nah, karena produk ini mengandung asam fluorida dalam konsentrasi tinggi, penggunaannya itu harus dilakukan dengan hati-hati, dan disarankan itu menggunakan sarung tangan dan masker saat pengaplikasiannya, dan menghindari kontak langsung dengan kulit dan mata, dan tidak mencampurkan dengan bahan lain seperti pemutih yang mengandung natrium hipoklorit karena bisa menghasilkan zat beracun. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Di sini saya akan mengidentifikasi mengenai limbah B3 yang terkandung dalam sabun bubuk deterjen. Komposisi pada deterjen ini yang tertera di sini adalah bahan aktif saat dikemas sulfaktan amonia sebesar 14,5%. Bahan B3 yang terkandung dalam deterjen ini yang pertama adalah sodium lauryl sulfat. Itu dapat menyebabkan iritasi pada mata dan juga pada kulit. Selanjutnya dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi dan juga perkembangan. Selain itu, limbah ini jika langsung dialirkan ke perairan atau sungai nanti akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang ada di perairan. Selanjutnya dalam deterjen buku ini sudah terdapat K3 yang memang belum disebutkan secara spesifik, akan tetapi sudah beberapa disebutkan seperti untuk mencuci tangan dan dikeringkan setiap kali habis mencuci agar kulit sensitif ini tidak terluka atau iritasi. Selanjutnya jika terkena mata, bilas dengan air hingga tidak terasa pedih atau segera hubungi
dokter. Selanjutnya, bila tertelan, minumlah air yang banyak dan segera ke dokter. Selanjutnya ada juga buanglah kemasan kotor rinso ini kepada tempatnya. Kenalkan, saya Lulur Khalifah NIM 114-220-114 dari kelas pengelolaan limbah B3. Kali ini saya akan mereview salah satu produk B3, yaitu cat tembok. Cat tembok adalah cairan yang digunakan untuk melapisi dinding rumah agar terhindar dari kerusakan. Cat tembok tergolong dalam bahan berbahaya beracun atau B3 karena mengandung bahan kimia seperti silin, etil asetat, glycol, benzen, fenol, metilen klorida, formaldehida, timbal, pelarut, isosianat, dan volatil organik kompon yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Berdasarkan klasifikasi dan komposisinya, cat tembok termasuk kategori beracun atau toksik, serta karsiogenik. Cat tembok dapat mengakibatkan gangguan pernafasan, sesak nafas, dan gangguan perkembangan pada anak. Jika cat tembok atau limbah dari cat tembok dibuang langsung ke lingkungan, seperti badan air, dapat mengakibatkan kepunahan atau kematian pada suatu spesies. Penyimpanan cat tembok harus dilakukan dengan benar untuk menjaga kualitasnya serta mencegah risiko bahaya. Adapun cara untuk menyimpan cat tembok dengan benar yaitu menyimpan dalam ruangan berventilasi yang baik, menjauhkan dari sumber api dan bahan bakar, menutup rapat wadah cat dan menyimpan di tempat yang terhindar risiko jatuh atau tumpahan, serta menjauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Karena cat tembok termasuk dalam B3, pelabelan yang seharusnya pada cat tembok sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan B3 dan SNI 7358 2009 tentang sistem klasifikasi dan label B3, label pada kemasan cat tembok harus mencantumkan yang pertama ada simbol bahaya atau Global Harmonized System dengan piktogram yang sesuai. Misalnya, dapat menyebabkan iritasi kulit atau mata, harus diberikan tanda yang sesuai. Pada produk yang saya review kali ini terdapat logo tanda seru dengan kotak merah yang menandakan bahwa produk ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan iritasi pada mata. Selain itu terdapat juga logo ikan dan air berwarna hitam di dalam segi 4 merah yang menandakan bahwa produk ini dapat menyebabkan kepunahan atau matinya biota air jika langsung dibuang ke badan air. Selain itu, produk ini juga telah dilengkapi dengan label SNI dan ISO, yang mana berarti produk ini telah memenuhi standar. Produk ini juga dilengkapi dengan cara pemakaian dan komposisi dari produk. Pada kemasan sudah tertera informasi mengenai keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang mana juga dapat diakses melalui website yang tertera. Sekian informasi yang dapat saya bagikan mengenai bahan berbahaya dan beracun produk cat tembok. Semoga kita dapat lebih berhati-hati lagi.